Halo rekan-rekan, welcome back to Investor Channel. Jadi, channel ini membahas mengenai hukum dan investasi. Pada video kali ini kita akan mengulas mengenai konsultan kekayaan intelektual. Kenapa itu penting kita ulas? Karena memang setelah keluarnya PP 100 tahun 2021 ini tentang konsultan ini, kekayaan intelektual, maka ada sesuatu yang dirubah yang kalau bahasa beberapa orang apakah makin sulit? Setidaknya kelihatannya seperti itu. Jadi konsultan kekayaan intelektual itu apa sih sebenarnya syaratnya? Jadi kalau mau kepingin tahu detail syaratnya ada di PP 100 tahun 2021 itu. Tetapi kalau boleh cerita sedikit sebenarnya konsultan kekayaan intelektual itu tidak harus sarjana hukum. Kalau kita lihat di luar negeri bahkan kalau yang paten attorney dan segala macam itu banyak dari teknik. Nah begitu juga di Indonesia. Nah banyak teman-teman yang kuliah di jurusan teknik, kemudian farmasi itu menjadi konsultan kekayaan intelektual. Mungkin mereka lebih banyak menggarap hal-hal yang bersifat seperti paten. Jadi konsultan kekayaan intelektual itu yang dibutuhkan hanya mereka yang memiliki sarjana. Jadi sarjana apa aja bisa mengambil konsultan kekayaan intelektual dan berumur 25 tahun minimal. Nah sekarang ini di PP 100 ini sudah mewajibkan setiap orang yang diangkat, kan disumpah oleh menteri nih, diangkat oleh menteri dan disumpah oleh menteri, itu harus magang selama 24 bulan. Jadi magang selama 24 bulan berturut-turut di kantor konsultan kekayaan intelektual baru bisa diangkat sebagai konsultan. Jadi sedikitnya mirip dengan kepengacaraan, jadi ada kewajiban magang 24 bulan. Nah konsultan kekayaan intelektual juga sekarang sudah dibebankan protokoler, jadi ketika Anda diangkat, kemudian Anda harus menunjuk protokoler. Jadi kalau kita lihat sekarang ini konsultan kekayaan intelektual sudah pada posisi yang mungkin akan sedikit lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi mulai dari penyumpahannya dan kemudian waktu untuk melakukan magang yang diwajibkan sekarang selama 24 bulan. Nah di sisi yang lain memang kurikulum yang dibuat konsultan kekayaan intelektual ini adalah kurikulum yang disepakati atau dikeluarkan oleh DJKI. Jadi biasanya DJKI itu bekerja sama dengan kampus-kampus untuk membuka kelas untuk diikuti oleh para sarjana untuk mengikuti konsultan kekayaan intelektual. Jadi setelah mengikuti sekian lama, mungkin 4-5 bulan, yang nantinya akan dilakukan ujian. Nah, ketika ujian itu semua dinyatakan lulus, maka akan dilakukan penyumpahan dengan terlebih dahulu membayar PNBP. Jadi ada kewajiban membayar PNBP baru dilakukan penyumpahan. Apa sih yang dipelajari? Nah, yang dipelajari di konsultan kekayaan intelektual itu ya seputaran kekayaan intelektual, ada paten. Yang mungkin yang paling sulit nanti adalah paten, karena paten itu nanti ada ujian tertulis. Jadi paten itu, drafting paten nanti ada ujian tertulisnya, dan materi paten itu lebih banyak daripada yang lain, daripada merek, cipta dan seterusnya. Jadi mungkin kenapa itu penting? Karena paten ini sebenarnya bicara soal bahasa-bahasa teknis. Nah, kita sebagai orang-orang hukum ketika dihadapkan dengan bahasa teknis mungkin sedikit bingung ya, tapi lama-lama nanti bisa mengikuti. Nah bagi teman-teman yang latar belakang ekstra terutama teknik dan kemudian biologi atau bioteknologi atau sejenisnya, farmasi, nah mereka lebih concern untuk mengetahui bagaimana mengerjakan sebuah paten. Jadi tentu ada plus minusnya. Kenapa orang hukum lebih dominan, mungkin di sisi teknisnya mungkin kurang, nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang memang mengerti. Tapi yakinlah kalau memang sudah bekerja di kantor konsultan kekayaan intelektual atau sudah menjalani beberapa perkara atau beberapa paten atau beberapa pekerjaan-pekerjaan kekayaan intelektual yang lain, maka ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Nah, di PP 100 2021 ini juga telah dibentuk ya namanya majelis pengawas atau ya semacam pengawas gitu yang terdiri dari para dosen, yang terdiri daripada konsultan kekayaan intelektual dan organisasi profesi. Jadi kalau kita baca lebih dalam lagi, maka organisasi profesi itu telah diatur, yaitu Asosiasi Konsultan Hukum Kekayaan Intelektual. Jadi kalau dulu mungkin orang bergabung dengan AKHKI ini bersifat voluntary, maka berdasarkan PP 100 2021 ini jadi wajib. Jadi organisasi ini harus terdaftar oleh para konsultan. Jadi kalau dulu ada sebagian yang tidak terdaftar, maka ke depan ini harus kemudian semua didaftar di organisasi dimaksud.
Perbaikan-perbaikan ini menunjukkan hal yang positif karena kita sebagaimana yang kita ketahui bahwa konsultan kekayaan intelektual ini bersaing tidak hanya di level nasional tapi regional dan internasional tentunya. Karena bicara mengenai kekayaan intelektual ini merupakan isu hukum internasional. Kenapa? Karena ini yang paling sering dihandle oleh teman-teman pengacara lokal atau konsultan lokal untuk menghandle klien-klien yang internasional. Nah, untuk itu kenapa ketika seseorang ingin dilakukan penyumpahan atau diangkat sebagai konsultan, sekarang membutuhkan TOEFL minimal 500. Nah, mengenai bagaimana TOEFL dari mana, lembaga apa yang akan keluarkan, itu mungkin aturan teknis atau keputusan dari DJKI atau Kementerian Hukum dan HAM nantinya. Tapi paling tidak yang kita pahami bahwa ini akan meningkatkan kompetensi dari masing-masing konsultan kekayaan intelektual. Nah, selebihnya kita lihat bagaimana majelis pengawasnya dibentuk dan kemudian ada usulan untuk dilakukan pemberhentian dan hal-hal yang seperti itu. Ini lebih menegaskan bagaimana profesi ini bisa berjalan di tengah masyarakat. Jadi kalau profesi ini bisa sehat, kita yakin pelayanan-pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, terutama bagaimana mendampingi masyarakat untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, itu bisa inline dengan cita-cita yang disampaikan di dalam Undang-Undang PP 100 tahun 2021 tersebut. Nah, kalau ada yang tanya apakah ini mempersulit, sebenarnya lebih ke meningkatkan kompetensi. Jadi kalau dibilang mempersulit tidak juga. Karena apa? Karena memang harus disadari kompetensi dari konsultan kekayaan intelektual itu harus kemudian di-upgrade. Nah, begitu juga kami yang sudah menjadi konsultan kekayaan intelektual nanti tentu ada pengawasan dan kemudian pembelajaran. Tidak mungkin sesuatu hal yang kita pelajari dulu terus relevan. Tentu ada perubahan-perubahan dan kemudian update-update informasi yang terus harus kita kejar. Nah, walaupun kita mengerjakan sesuatu yang kesannya itu-itu aja, tapi yakinlah kekayaan intelektual ini merupakan suatu ilmu yang terus berkembang. Sehingga jika kita mengikuti perkembangan, tentu kita tidak ketinggalan dengan informasi terkini. Jadi sifatnya karena isunya internasional, semua global. Jadi seorang konsultan kekayaan intelektual itu juga diminta untuk lebih memahami atau lebih memiliki kompetensi di berbagai level. Nah, kalau di Indonesia sendiri sampai hari ini kantor konsultan kekayaan intelektual itu hampir sama dengan luar. Jadi ada agennya, agent. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang mereka bekerja sebagai kantor konsultan kekayaan intelektual, bukan kantor hukum, tapi kantor konsultan kekayaan intelektual. Ada dia yang tergabung dengan kantor hukum. Jadi sesuatu yang sama seperti di mana aja di luar. Kalau dulu misalkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dari luar itu dikerjakan oleh para agen-agen atau kantor-kantor yang ditunjuk untuk mendaftarkan merek di Indonesia. Nah, per sekarang ini karena sudah ada Madrid Protokol, maka masing-masing kantor luar negeri itu lebih banyak mendaftarkan langsung. Memang 1-2 masih melakukan pendaftaran via konsultan lokal. Tetapi konsultan lokal untuk melakukan paten dan seterusnya itu masih dibutuhkan, sehingga kita yang dari lokal ini harus punya kompetensi yang sangat kuat sehingga itu eligible dengan permintaan-permintaan para agen ataupun para kantor-kantor ataupun prinsipal sendiri dari luar negeri untuk meminta kita menjadi konsultan kekayaan intelektual. Nah, demikianlah video singkat kami mengenai konsultan kekayaan intelektual. Jika teman-teman tertarik, ikuti terus perkembangannya di DJKI. Nah, pastikan nanti kalau mereka buka pendaftaran, teman-teman bisa melakukan pendaftaran dan mengikuti pendidikan untuk sekian lama dan mengikuti ujian sampai lulus, dan nantinya harus melakukan magang di kantor konsultan kekayaan intelektual selama 2 tahun berturut-turut. Jadi itu kewajiban yang nanti harus teman-teman itu penuhi agar nanti bisa dilantik sebagai konsultan kekayaan intelektual. Informasi terakhir bahwa sudah sejak tahun terakhir 2016 dan mungkin setelah itu ada 1 kali dan seterusnya itu sudah tidak ada kelas. Di tahun 2020 atau 2021 itu pernah ada kelas, ingin dibuka kelas di Universitas Indonesia, tapi karena COVID mungkin itu dibatalkan. Jadi sudah cukup lama ini konsultan kekayaan intelektualnya belum dilakukan pembukaan kelasnya. Mungkin saja lagi dilakukan perubahan kurikulum. Demikian video singkat kami. Terima kasih telah menonton. Salam Investo.